Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Kusuma Widati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya akan melakukan wawancara singkat bersama Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Agung, Ibu Rusmala Dewi. Ibu Rusmala Dewi SSI MM, beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tanjung Agung. Hari ini kita akan berbincang mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Gali. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Bu Gali ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, syukurlah. Bu, minta maaf mengganggu waktu Ibu di sela-sela kesibukan Ibu. Gali pingin sedikit berbincang mengenai proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan selama Ibu menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah. Sudah berapa tahun ya, Bu, jadi kepala sekolah? Saat ini sudah hampir 7 tahun. 7 tahun, lumayan ya, Bu. Lumayan. Lumayan lama. Jadilah ini, mungkinlah bosan ngeliat ya. Iya, Bu. Nah, Gali juga ingin berbagi pengalaman lah tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah, Bu. Nah, ini sebagai tugas Gali, Bu, dalam CGP Angkatan 11 ini di modul pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa pertanyaan, Bu, yang ingin Gali ketahui dari Ibu ya, Bu ya. Nah, yang pertama, sebagai seorang pemimpin atau sebagai kepala sekolah, apakah Ibu sudah pernah mendengar mengenai dilema etika atau bujuk moral? Sampai saat ini sih Ibu pernah mendengar masalah yang namanya dilema etika. Dilema itu hampir setiap hari mendengar kata-kata dilema, etika juga sama, hampir setiap hari. Kemudian bujukan juga sama, moral hampir juga. Jadi istilahnya kata-kata itu sudah tidak asing lagi di telinga gitu. Tidak asing lagi ya, Bu. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, kira-kira ada nggak sih, Bu, permasalahan atau apa ya, kayak yang pernah dialami Ibu yang mengenai dilema etika itu? Kalau untuk di sekolah ya, kalau yang terutama benar ini masalah untuk siswa. Di setiap sekolah dari 2 tempat yang sudah Ibu yang Ibu pimpin istilahnya ya, hampir pada prinsipnya sama. Misal masalah siswa yang berkelahi. Kemudian dalam proses pembelajaran, aktivitas anak yang ada yang istilahnya perbuatannya tidak diperbolehkan, misal nyontek, ataupun misalnya anak-anak yang jahil. Nah, itu kan salah satu istilahnya dilema kita selaku misalnya guru yang pernah, karena saya juga tahunya pertama memang pernah jadi guru, jadi tahu. Yang kedua istilahnya cerita dari rekan-rekan guru, anak yang berkelahi misalnya, misal anak siswa aja tahu dia kalau temannya berkelahi, dia mau istilahnya mau bantu, tapi dia juga takut dihukum. Nah, itu kan dilema dia. Jadi dia bingung mau bantu. Tinggal teman tadi berkelahi istilahnya mau misahkan atau bagaimana, atau dia mau melapor. Di satu sisi dia takut dihukum juga. Karena dituduh apa, dia takut dituduh bersekongkol. Nah, terus kemudian juga disimpai siswa nyontek. Salah satu kita mau negur dia keras, jangan nyontek. Tapi di sisi yang lain kita mungkin ada rasa tadi, karena seorang guru bisa memilih misalnya beri dia kesempatan yang lain. Itu kan salah satu istilah dilema semua. Kita bagaimana ini, berarti kita ada. Berarti ada sebenarnya beberapa permasalahan ya, Bu, yang dilema baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang pemimpin gitu ya, Bu ya. Kalau sama-sama guru mungkin bisa jadi guru, misalnya kita lihat kalau Ibu selaku terhadap guru tadi siswa ya. Kalau guru misalnya tadi guru ada permasalahan, salah satu sisi misal dia datangnya agak masuk kelas terlambat. Satu sisi kita lihat mungkin dia terlambat ada yang dikerjakannya. Di satu sisi yang lain kita menegur, sisi yang lain mungkin ada alasan kenapa dia masuk terlambat. Nah, itu jadi dilema, bingung.
mau yang bagaimana secara keras kita mengatakan ngapa harus begini, satu sisi kita melihat tadi alasan dia tidak masuk ke kelas kenapa. Nah itu jadi peraturan masih melihat peraturan tapi masih ada juga yang dipertimbangkan. Betul ya, benar. Jadi mengambil keputusan dikeluarkan kita harus melihat dua mata sisi istilahnya. Gitu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu? Apakah itu masuk dilema etika atau itu sebagai bujuk moral? Jadi kalau kita lihat si etika ya, etika itu antara etika sama moral itu tipis sih sebenarnya, hampir sama, beda tipis lah ya. Cuma kita lihat kalau etika tuh hampir dikatakan gimana ya, sikap. Ya sama, semua moral juga sikap, tapi moral itu masih ada berhubungan istilahnya banyak ke hubungan ke agama ya, ke sana ya. Dari sisi kalau etika, jadi kita bisa melihat kalau etika biasanya selain dalam arti kata banyak dilakukan perbuatan baik itu siswa sendiri, baik itu istilahnya guru ataupun pegawai yang lain di situ. Jadi kita bisa identifikasi lihat, oh ini kira-kira berhubungan hanya dengan sikap dia. Tapi kalau dia sudah bermoral, itu sudah banyak rentetannya. Kita lihat aspek yang lain gitu. Oh iya Bu. Apalagi masalah dilema etika kan lumayan berat ya Bu ya. Dimana kedua sisi itu sama-sama betul gitu kan. Satu sisi benar, sisi lain juga benar. Jadi cuma bertentangan. Iya, jadi kita susah untuk memutuskannya. Kadang tuh itu jadi lumayan susah. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau yang selama ini dilakukan ya, seperti mungkin Bu Gali lihat sendiri di sekolah, kalau masalah siswa kita kan ada prosedurnya ya, dari mulai pada misalnya kejadian pada hari itu berarti dari guru mata pelajaran tersebut, kemudian dari guru piket, kemudian wali kelasnya, semuanya terlibat sampai mungkin putusan terakhir ada di kepala sekolah. Nah, saat mengambil keputusan kita kan tadi melihat pendapat catatan daripada masing-masing, dari guru bidang studi gimana masalah permasalahan tadi, kemudian dari wali kelasnya seperti apa, kemudian juga dari wakil kesiswaannya seperti apa. Nah, dari info yang didapat kita bisa melihat kira-kira yang mana keputusan yang diambil, dalam artinya keputusan diambil tidak memberatkan kiri maupun memberatkan kanan. Itu masih ada pertimbangan dari pihak ada pertimbangan aja. Yang pasti kalau misalnya teruntuk anak, jangan sampai selain memutuskan anak untuk tidak sekolah, atau dengan kata lain anak tidak mau lagi sekolah, yang kemudian dia sudah istilahnya putus harapan, tidak punya lagi semangat untuk sekolah. Boleh kita istilahnya memberikan istilahnya hukuman, dalam arti hukuman bukan hukuman yang ini sih konsekuensi dengan anak, tapi jangan sampai mematikan kreativitas keinginan anak untuk sekolah itu baru bisa nerima. Jadi guru bisa nerima, anak bisa nerima. Itu kan untuk kebaikan ujungnya. Itu jadi lumayan banyak tadi langkah-langkahnya ya Bu dalam proses Ibu dalam mengambil keputusan ya Bu. Nah, langkah-langkah yang seperti tadi Ibu katakan itu yang pertama kali dilakukan tuh apa Bu, langkah-langkahnya apa saja gitu? Yang pasti langkah yang pertama di samping tadi ngambil mendapat data ya, dari data dari masing-masing tadi diperoleh, dari data itu kita kaji. Kita telaah dulu, bisa analisis ya, kira-kira ini seperti apa, faktornya apa. Yang kedua kita tadi kalau memang sudah kita panggil, kita istilahnya itu data yang didapat ya. Nah ini kedua saya pengen istilahnya face to face tahu langsung, benar enggak data ini, berarti ada si pelaku, yang si pelakunya, kemudian yang memang bagaimana kita dengar ceritanya. Klarifikasi dulu, benar enggak data ini, cerita ini. Kalau memang benar, kita lihat kebenarannya, yang kemudian kita lihat juga tujuannya apa. Kalau misalnya si anak tadi nyontek, mungkin misalnya tadi nyontek, tujuannya apa? Aku biar
misalnya dapat nilainya bagus, misalnya bikin jangan sampai kayak pas lihat orang tua aku pasti kena marah apa dari kerjaan di sekolah kalau nilainya jelek. Nah, itu. Di satu sisi perbuatannya itu salah. Ya. Nah, kalau kita tegur keras tadi kata ibu tuh efeknya tadi apa? Jadi istilahnya nilai pengaruhnya efek samping dari yang kita lakukan tadi, ngambil keputusan tadi. Nah, setelah kita timbangkan baru oh berarti keputusan yang saya ambil ini berarti harus seperti ini gitu. Jadi ya memang mengambil keputusan berarti yang sudah Ibu lakukan itu agak lumayan panjang lah ya Bu ya, karena perlu ada pemikiran lebih karena tidak hanya berpihak pada kita atau guru, tapi biar semuanya itu biar apa ya sama-sama enak kayak gitu ya Bu ya. Jadi kita lihat istilah dampaknya juga yang ditimbulkan dari kalau misalnya kita ambil keputusan ini dampaknya apa? Baik bagi guru sendiri, kemudian bagi anak itu sendiri dan keluarganya itu. Iya Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif, yang pasti mungkin pada saat kita misalnya dalam kegiatan rohis, kita bisa nitipkan pesan ke pembinanya, atau misalnya kegiatan ekstrakurikuler kita bisa ambil pesan, atau misalnya pada saat upacara kita bisa nyisipkan pesan seperti apa, misalnya tadi kalau anak tadi sesama rekannya ya jangan sampai istilahnya berkelahi karena satu saudara. Terus sama misalnya guru tadi, kalaupun misalnya ada masalah apa-apa cerita, jadi biar tahu apa kendalanya, nih itu jadi misalnya itu jadi sisipkan gitu. Oh iya Bu, berarti ini ya Bu apa kayak komunikasi mungkin ya Bu ya yang lebih efektif. Iya komunikasi. Jadi harus harus tahu segala apa yang terjadi. Jadi istilahnya kalau ibu langsung melihat ini kan nggak mungkin karena kita kan ada istilahnya tupoksi masing-masing. Nah jadi gitu. Iya. Nah dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya sebagai seorang pemimpin tuh Bu ya pasti banyak sekali mengalami tantangan. Nah, pasti ada tantangan itu. Tantangan apa saja yang pernah atau apa ya yang pernah Ibu alami gitu Bu? Yang pasti kalau dikatakan tidak ada tantangan tidak mungkin ya. Pasti ada. Ya tadi kalau misalnya dengan siswa, yang pertama siswa itu sendiri. Sulit misalnya siswa kata jujur. Nah, bagaimana kita membujuk anak tadi supaya dia kata jujur dengan apa yang dia lakukan. Kemudian juga di dalam guru juga sama. Bagaimana supaya guru itu bisa berkata istilahnya memang dengan hati dia katanya jujur apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau mereka mengatakan sebenarnya, walaupun misalnya itu pahit istilahnya dalam arti kata kita tahu, oh berarti guru ini misal di dalam kelas seperti ini karena ada faktor X ini. Ya banyak faktor X itu di luar ya, bukan hanya di dalam. Jadi kita bisa untuk mempertimbangkannya untuk ngambil keputusan itu mau di seperti apa misalnya guru itu tersebut atau siswa ini juga sama juga orang tuanya tadi kan banyak orang tua anak aku seperti inilah di rumah bagus ataunya di sekolah seperti apa nah dia udah terima kan nah itu istilahnya kita kalau dengan anak kita supaya anak tadi jujur orang tua itu tadi jujur mengatakan sebenarnya kemudian mereka setelah itu dia bisa menerima dengan legowo gitu. Berarti banyak tantangannya Bu dari pihak dalam maupun dari luar ya jadi Bu. kita hanya memikirkan satu terfokus satu permasalahan atau kendala apa tapi kita harus menyeluruh. Jadi kita lihat dari tinjau ini baru kita bisa ngambil keputusan oh seperti ini gitu loh Bu Kali. Banyak sekali tantangan yang sudah Ibu lewati untuk mengambil sebuah keputusan ya Bu ya, tapi ya bisa-bisa aja ngambil keputusan akhirnya ya Bu ya. Nah dalam membuat sebuah keputusan itu ada nggak Bu jadwal tertentu atau punya prosedur atau bentuk tertentu gitu Bu? Kalau istilahnya mengambil keputusan masalahnya permasalahan itu kan tidak kita terjawab oh itu ada masalah kan tidak tahu. Nah jadi permasalahan itu kan timbul istilah secara refleks mendadak kan. Kalau misalnya kita tahu oh besok ada masalah kau gitu nggak mungkin kan. Nah, jadi permasalahan itu timbul
tanpa kita sadari Iya, timbul. betul. Nah, jadi dikatakan mau terjawab nggak bisa. Tapi yang pasti kalau misalnya untuk guru itu katanya ada pembinaan tiap bulan istilahnya istilahnya komunikasi tiap bulan. Selain dari sana kan istilahnya mereka masing-masing ada masukan, mungkin ada saran, ada di sini kan kita bisa lihat dari apa yang didapat. Kalau dengan siswa iya itu tadi mungkin pada saat yang keadaan tadi misalnya ada misalnya ngambil raport kan bertemu dengan orang tua, nah bisa itu bisa disisihkan di sana ada itunya, atau misal khusus siswanya nih kan ya tadi pada saat misalnya kegiatan keagamaan atau misalnya pada saat tadi misalnya di eskul tadi atau upacara, nah itu disebutkan ke situ. Ya memang nggak mungkin juga kita menjadwalkan masalah kan Nggak Bu, ya. mungkin. Siapa yang mau dengan masalah? Justru masalah mau dihilangkan, diminimalis. Kalau dijadwalkan berarti sudah disusun. Oh bulan ini Bu Gali ada masalah ini, bulan misal Bu Ade misalnya. Gitu. Ya benar Bu. Nah, dari proses pembuatan keputusan itu Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam membuat keputusan dilema etika itu Bu? Yang pasti yang pertama untuk itu tadi kan Ibu bukan Ibu sendiri ya, kan Ibu ada rekan kerja istilahnya ya. Dari mulai tadi kan yang bawah, dari mulai guru, kemudian guru wali kelas yang selain tiap hari bertemu, kemudian kesiswaan. Nah, kemudian ada guru BK kan dari situ. Nah, dari semua itu ya sama-sama kita duduk bersama, kira-kira permasalahan ini apa? Seperti apa? Yang kita inginkan apa? Dengan tujuan terakhir tidak istilahnya apa namanya tuh? Mendiskriminasikan salah satu. Jadi semuanya sama-sama, istilahnya baiknya sama-sama, buruknya sama-sama. Nah itu. Jadi Ibu tidak sendirian. Jadi pengambil keputusan dengan tadi Ibu sama duduk bareng-bareng sama-sama dengan yang berkepentingan, memang ada hubungannya dengan masalah tadi, istilahnya bisa itu. Jadi kan kalau Ibu sendirian berarti otoriter loh Ibu. Iya ya Bu ya, berarti masih diperlukan kolaborasi dan komunikasi dengan semua pihak. Benar itu harus ada memang, tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Kalau keputusan sendiri berarti tadi otoriter Ibu. Iya Bu, banyak sekali pengalaman Ibu ya selama jadi pemimpin ini. Jadi kayak juga banyak mengambil pelajaran bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Nah, dari semuanya yang tadi Ibu sampaikan Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Berarti intinya ya harus sabar. Sabar itu. Sabar dan bijaksana. Nah, itu kuncinya. Dalam arti kata. Maksudnya seperti apa? Kalau kita langsung ada masalah, wah, langsung kerasa-kerasa kita kan tidak tahu. Sebenarnya duduk bermasalah seperti apa? Yang diinginkan seperti apa? Nah, itu. Kemudian bijaksana tadi kita kata pertimbangan tadi melihat kenapa si A seperti ini, kenapa si B seperti ini. Kita lihat latar belakangnya, banyak aspek yang dilihat. Nah, itu dari dua kata kunci itu kata menurut Ibu sih, sabar dan bijaksana. Sabar dan bijaksana, dan itu kalau Gali perlu pelatihan lagi. Nah, Ibu, barusan itu udah pertanyaan terakhir Gali. Terima kasih Ibu atas waktunya menyempatkan Gali untuk ngobrol. Maaf kalau selama kita berbincang banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Ibu. Gali ucapkan terima kasih dan semoga apa yang menjadi harapan Ibu di SMP 2 Tanjung Agung ini terwujud dan kita bisa lebih baik lagi. Amin. Sama-sama Ibu juga terima kasih selain bisa berbagi ya, bercerita tentang bagaimana kepemimpinan. Siapa tahu kan Gali sebagai CGP, calon guru penggerak. Berarti kedepannya punya ini potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal sudah dikit bercerita Ibu tadi, mungkin jadi yang lebih baik lagi ke depan, jadi pemimpin yang lebih baik. Sukses deh. Terima kasih Ibu. Salaman dulu. Demikian percakapan
singkat saya bersama Ibu Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Agung, Bu Dewi. Terima kasih Iya, atas sama-sama waktunya. sih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Kusuma Widati, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya akan melakukan wawancara singkat bersama Ibu Nuri Anjarsari sebagai Kepala Sekolah di TK Antrasita di Kecamatan Lawang Kidul. Selamat siang Ibu Nuri. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Nuri? Alhamdulillah Bu Gali sehat. Gimana Bu Gali? Alhamdulillah Gali pun sehat Ibu Nuri. Iya. Ibu Nuri, maaf Gali datang mendadak, mengganggu waktu istirahat Bu Nuri di siang ini. Iya, silakan Bu. Dan Gali pun mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ibu Nuri untuk bercakap-cakap sedikit dengan Gali dalam untuk penyelesaian tugas ini Bu. Nah, tugas CGP demonstrasi kontekstual di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kan Ibu kan sebagai pimpinan, seorang pimpinan di TK Antrasita ya Bu ya? Iya, betul kan Bu? Betul, iya betul Bu Gali. Nah, ini Bu, ada yang kepingin saya tanyakan dengan Ibu. Ibu tuh pernah tidak atau sudah pernah belum mendengar mengenai dilema etika atau bujuk moral? Kalau mendengar ya, tentu kita mendengar ya, kita sedikitnya paham ya. Kalau untuk dilema etika, terus kebujukan moral itu pernah kita dengar. Iya ya Bu. Nah, selama Ibu udah berapa tahun Bu menjadi kepala sekolah di sini Bu? Udah tahun kedua. Oh, tahun kedua. Iya, betul. Pasti banyak ya pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu Nuri lalui. Nah, apakah Ibu pernah mengalami tentang dilema etika atau bujuk moral, Bu? Ya. Kalau untuk pengalaman mengalami permasalahan ini pasti ada ya. Setiap orang itu pasti ada ya, apalagi seorang pemimpin ya, untuk menaungin sekolah itu tadi pasti ada. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Bu, ini kita memasuki materinya sedikit tentang dilema etika. Iya. Selama ini bagaimana Ibu Nuri sebagai seorang pemimpin itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Ibu? Kalau untuk mengidentifikasi suatu masalah, Bu Ile, itu ada dua cara ya. Yang pertama itu apakah permasalahan tadi termasuk di dilema etika, yang mana kasus itu benar, PS benar, sama-sama benar, Sama-sama gitu. Karena benar, iya. ya. Terus yang kedua itu apakah kasus tersebut termasuk di bujukan moral. Itu benar, PS salah gitu. Dilema etika itu ada kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Kalau bujuk moral itu berarti satu kepentingan benar, satu kepentingan salah. salah. Dilihat dulu dari segi mengidentifikasi dulu masalahnya. Kita identifikasi ya. Ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu Nuri menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau untuk menginikan masalah Bu Gali ya? Iya, menjalankan suatu masalah tadi hasilnya gitu Bu Gali ya. Memang gampang-gampang susah Bu Gali. Apalagi kalau seandainya kasusnya dilema etika ya. Iya. Merasa sama-sama benar. Iya. Terus kalau yang bujukan moral tadi benar PS salah. Nah, namun kita memperhatikan dulu
Di situ ada 4 paradigma, dilema etika, terus kita lihat juga 3 prinsip, resolusi. Terus yang terakhir itu ada 9 langkah-langkah untuk pengajuan keputusan. Oh, jadi ada beberapa langkah ya Bu Nuri. Iya, ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Nuri lakukan selama ini? Ya, kalau biasanya ya untuk langkah-langkah untuk pemecahan masalah itu, yang pertama itu mengidentifikasi dulu permasalahannya. Dia termasuk di jalur yang mana. Terus yang kedua itu mengenali nilai yang bertanggung jawab. Nilai-nilai yang bertentangan bertentangan dalam situasi ini, kasus ini. Iya. Terus yang ketiga itu siapa yang terlibat. Kita lihat dulu siapa yang terlibatnya tadi. Terus selanjutnya tuh mengumpulkan fakta-fakta dari kasus tadi, terus melakukan pengujian benar salahnya. Selanjutnya melakukan 3 prinsip resolusi tadi. Dan yang yang terakhir itu mencari kemungkinan penyelesaian. Nah, ketika sudah membuat keputusan, kemudian kita merefleksikannya dulu. Jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk permecahan suatu masalah tadi. Oh iya. Jadi langkah-langkahnya lumayan panjang ya Bu Nuri ternyata untuk mengambil sebuah keputusan yang pernah Ibu lakukan ya. Iya, karena itu menyangkut orang banyak bukan betul. pribadi gitu kan Bu Galia, betul. Takutnya nanti kita takut salah langkah gitu kan. Dan terakhir pun kita masih merefleksikannya lagi. Iya, merefleksikannya lagi. Nah, Ibu Nuri, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau hal-hal itu ya menurut saya yang efektif itu 3 prinsip tadi Bu Gali. 3 prinsip. 3 prinsip tadi, karena kan yang 3 prinsip tadi berpikir berbasis hasil akhir ya. Hasil akhir. Iya, hasil akhir. Jadi menurut Bu Nuri prinsip berbasis hasil akhir itu merupakan hal yang efektif ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya, Nah, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan kita mengalami tuh banyak tantangan ya dalam mengambil keputusan tuh Bu Nuri. Nah, apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau tantangan tuh pasti ada ya, apalagi suatu masalah ya di unit sekolah, maunya benar semua, rata-rata mau benar semua ya, mau dia kasus orang tua PS orang tua sama guru kan sama-sama benar menurut mereka, ya. Namun kita tidak bisa menyangka yang ini benar, yang ini salah, kita tidak bisa Bu Gali. Nah, untuk kita mengambil suatu keputusan, kita kan ada peraturan-peraturan sekolah nih. Nilai-nilai peraturan sekolah kan sebelum masuk pembelajaran itu kan masuk semester kan kita lihat dulu peraturan sekolah seperti apa gitu. Begitu juga dengan guru tadi, peraturan sekolah seperti apa. Jadi nih kita tetap melakukan langkah-langkah dan dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Tantangan itu jadikan tantangan itu menjadi lebih kecil atau sempit atau bahkan nggak ada tantangannya. Iya betul. Nah terus satu lagi Bu Gali, kita mengambil keputusan juga itu peduli terhadap sesama juga. Oh iya. Iya, jadi tidak hanya semata-mata peraturan, terus tidak mengindahkan, mengindahkan sesama gitu ya. Jadi peraturan tetap tapi adalah beberapa kebijakan yang kadang kita di luar peraturan itu karena kadang kita sebagai manusia mungkin ya punya ada rasa kasihan atau gimana gitu ya peduli sosial gitu. Iya. Nah, apakah Bu Nuri itu dalam mengambil sebuah keputusan itu mempunyai jadwal tertentu atau langsung diselesaikan di tempat atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu Nuri jalankan tuh? Kalau untuk memecahkan masalah itu jadwalnya itu
kami terus terang tidak ada. Mm-mm. Dilihat kasusnya dulu Bu Gali. Oh, iya. Selama ini nggak ada ya. Mm-mm. Kalau seandainya memang memerlukan jadwal, itu kita lihat dulu nih kasus seperti apa. Terus kita mencari bukti-bukti atau Mm-mm. fakta-fakta yang ada gitu. Kalau saat ini sih nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal. Kalau seandainya kasusnya bisa diselesaikan sekarang, ya kita selesaikan sekarang gitu kan. Kalau dia membutuhkan waktu, ya kita buatkan jadwal. Nah, Iya. iya. Berarti fleksibel lah ya, Fleksibel, Bu, tergantung dari masalahnya. Masalahnya seperti Heeh, apa? iya. Nah, Dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan dilema etika itu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Nuri? Kalau untuk itu ya pasti ada ya Bu Gali ya. Saya di suatu sekolah tuh kan tidak bisa kepala sekolah sendiri ya menyelesaikan masalah. Iya. Kita kan ada ada staff-staffnya gitu ya. Di sini ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan. Seandainya permasalahan itu menyangkut kesiswaan, ya kita panggil waka kesiswaannya. Kalau menyangkut pembelajaran, orang tua nih protes nih maksud pembelajaran, ya kita panggil koordinator kesiswaannya. Iya. Pasti ada ya. Pasti ya. Pasti ada teman saya tidak bisa membicarakan masalah itu sendiri. Iya. Berarti masih ada kolaborasi kolaborasi dengan orang lain. Nah, dari semua yang telah disampaikan Ibu Nuri, saya belajar banyak hal selama Ibu Nuri pengambilan keputusan menjadi kepala sekolah. Nah, ini menurut Ibu Nuri ya, pembelajaran apa yang Ibu Nuri petik dari pengalaman Ibu Nuri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau pembelajaran itu pasti banyak sekali ya. Setidaknya kita mengetahui nilai-nilai paradigma dilema etika, terus kolaborasi dengan teman gitu ya. Terus langkah-langkah yang kita ambil itu memang tidak merugikan orang lain. Itu untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan itu, bersama. Ya betul Bu Gali, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, jadi ternyata sebuah keputusan itu untuk menjadi keputusan yang bertanggung jawab memerlukan langkah yang lumayan panjang ya Bu. Iya, termasuk dilema etika. Itu pasti panjang itu Bu Gali. Iya Bu Nuri, itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Ibu Nuri sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan saya untuk bercakap-cakap dengan Ibu Nuri. Semoga sekolah TK Antrasita ini menjadi yang terbaik di Kecamatan Lawang Kidul. Dan Ibu Nuri beserta guru-guru di TK Antrasita semakin sukses. Iya, amin. Terima kasih Bu Gali. Bu, sukses juga buat Bu Gali. Terima kasih Bu Nuri. Iya. Demikian percakapan wawancara saya bersama Ibu Nuri Anjarsari sekaligus kepala dari TK Antrasita. Terima kasih Bu Nuri, terima kasih atas waktunya. Sama Bu Gali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.